Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji uji kinerja dalam jabatan BET 1 Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Watida Manik dengan nomor induk mahasiswa 2421101558. Tempat tugas saya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ihsan, Kelurahan Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Buluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG BET 1 Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Mari menulis huruf kapital kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BET 1 Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita berdoa dahulu. Ayo Budi. Baiklah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, ya. Tujuan kita belajar bahasa Indonesia hari ini, materi kita pada hari ini adalah menulis huruf kapital. Coba keluarkan semua alat tulisnya, bukunya.
Sudah disediakan semua alat tulisnya? Sudah? Sebelum kita memulainya, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kepada anak ibu semuanya dipersilakan untuk berdiri. Lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, biar tetap semangat kita lakukan dulu ice breaking. Ayo, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ah, aha aha ah, aha aha. Semangat. Udah semangat semua? Coba buka sekarang bukunya halaman 126. Mari menulis huruf kapital. Sebelum kita memasuki materi menulis huruf kapital, siapa yang masih ingat pembelajaran kita, materi kita minggu yang lalu? Siapa coba? Ayo kita. Apa itu teks eksplanasi? Oke, siapa lagi? Teks eksplanasi, siapa yang tahu? Coba Lupi. Iya, teks eksplanasi. Minggu yang lalu kita belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena. Ya, fenomena itu peristiwa. Baik itu peristiwa alam maupun peristiwa sosial secara ilmiah. Untuk hari ini kita belajar materi menulis huruf kapital. Coba sebelum ke situ siapa yang tahu kira-kira apa huruf kapital ya? Iya, huruf besar. Huruf kapital itu huruf besar. Tujuan kita mempelajari huruf kapital yaitu agar peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital dan menerapkan dalam kalimat pendek secara benar. Di sini kita nanti mempelajari huruf kapital atau huruf besar agar kita dapat menulis atau menggunakan huruf kapital di dalam menulis paragraf maupun kalimat pendek dengan baik dan benar, ya. Huruf kapital tadi adalah huruf besar yang digunakan dalam situasi tertentu dalam penulisan bahasa Indonesia. Huruf kapital juga mempunyai aturan, ya. Aturan penggunaan huruf kapital. Perhatikan di buku kalian, ya. Yang pertama, huruf kapital dalam penggunaan awal kalimat, ya. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Contohnya,
hari ini cuaca cerah. Hari ini cuaca cerah. Di kalimat ini, coba mana yang seharusnya kita ganti menjadi huruf kapital? Kenapa ini mesti kita ganti? Karena dia merupakan awal kalimat. Jadi dia seharusnya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf kapital nama orang, tempat, lembaga, dan negara. Misalnya contohnya, Siti pergi ke Jakarta bersama ibu. Siti pergi ke Jakarta coba dari kalimat ini mana yang perlu kita perbaiki? S dari Siti. Kenapa dia diperbaiki? Seharusnya huruf kapital. Seharusnya huruf kapital karena dia menyebutkan nama orang. Mana lagi yang perlu diperbaiki? J menempatnya. Ini. Kenapa harus diganti huruf kapital? Karena dia merupakan nama kota. Huruf besar J ya. Yang selanjutnya penggunaan huruf kapital nama agama dan kitab suci. Nama agama. Agama yang ada di Indonesia agama apa saja? Ada Islam, ada Kristen, Hindu, dan seterusnya. Ini di awal kata penulisan agama hurufnya huruf kapital ya. Begitu juga kitab suci. Kitab suci kita umat Islam apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya, ini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya penulisan penggunaan huruf kapital dalam nama bulan dan hari. Nama bulan. Ayo, ada apa saja? Ada berapa? Ayo sebutkan yang 12. Itu semua penulisannya awal bulan dia menggunakan huruf kapital. Misalnya Desember, D-nya huruf. Sekarang kita bulan apa ini? Mei. M-nya juga huruf. Nama hari. Hari apa saja? Ya, ada berapa hari? 7. Ya, penulisan nama hari awalnya juga huruf besar. Hari ini hari apa? Kamis. Maka karena huruf besar ya. Oke. Selanjutnya penggunaan huruf kapital nama bahasa dan suku bangsa. Misalnya contohnya, dia pasti berbahasa Indonesia dan Sunda. Indonesia di situ I-nya karena nama apa? Ya, bahasa bisa, negara bisa ya, berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya awalnya huruf besar I-nya ya. Selanjutnya penggunaan huruf kapital nama gelar, kehormatan atau jabatan ketika digunakan dengan nama. Misalnya profesor ya. Profesor. P-nya huruf besar ya, ini singkatan. Oke. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak dari huruf kapital yang telah kita pelajari ini? Misalnya ya contoh kalimat yang ibu buat. Ayah pergi ke Surabaya naik
kereta api. Saya pergi ke Surabaya naik kereta api. Yuk, mana ini yang harus kita ini kan? Dari ayah karena dia dalam kalimat. Selanjutnya apa? Dari kata. Kenapa penting? Karena dia menunjukkan nama Allah. Sampai di sini paham? Paham? Baik, aku dulu ya. Sekarang ibu akan membuat paragraf. Di papan tulis paragraf pendek ya, paragraf pendek yang belum menggunakan huruf kapital. Di sini kalian suruh memperbaiki. Coba ya, ibu buat dulu. Perhatikan, cermati, pelajari, dibaca. Coba perhatikan yang di depan. Dari paragraf ini yang di depan, coba mana yang mau kita ganti menggunakan huruf kapital? Dari kata hari dan ya, hari Minggu. Karena di awal minggu, M-nya karena minggu adalah nama hari. Selanjutnya yang mana itu? Coba siapa yang bisa maju ke depan? Mana yang mau ditandai? Kenapa itu harus itu seharusnya huruf apa? Apa itu? Iya, kapital. Seharusnya di sini huruf kapital. Kenapa? Kenapa di? Iya, nama tempat. Oke, boleh dulu. Kita tunggu lagi. Siapa yang bisa melanjutkan kalimat seterusnya? Ayo, Sakila. Yang mana yang perlu diperbaiki? Perhatikan yang dikerjakan Sakila. K digaris bawahi sama Sakila ditandai. Kenapa ini? Ini seharusnya apa? Menggunakan apa? Menggunakan huruf kapital. Kenapa dia harus menggunakan huruf kapital? Ya, karena dia merupakan awal kali. Kalau di sini M ditandai dengan Sakila, seharusnya apa di sini? Huruf kapital. Iya. Kenapa dia harus huruf kapital di sini? Iya, karena dia menunjukkan nama kota. Selanjutnya ini X juga ditandai dengan Sakila. Kenapa ini? Seharusnya, ya seharusnya juga menggunakan huruf kapital. Ini ada L di sini ditandai Sakila. Kenapa ini?
huruf kapital. Berarti, oke, tepuk tangan untuk Sakila. Berarti dari paragraf di sini tadi, semua anak ibu telah paham apa itu huruf kapital. Paham? Oke, kalau sudah paham, akan ibu kasih lembar kerja untuk kelompok masing-masing. Oke, buat di atas ada nama siswa, buat nama siswa siapa saja, kelompok berapa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Baru dikerjakan. Di situ ada lembar kerja, ya. Perhatikan yang paragraf, yang petunjuk pengerjaan. Yang pertama, bacalah paragraf berikut ini dengan seksama. Nanti kalian diminta untuk membaca paragraf yang ada di paragraf latihan tugas 1. Setelah kalian baca, kalian diminta menandai dan memperbaiki kesalahan penulisan huruf kapital. Setelahnya, tulislah versi yang sudah benar di bagian bawah. Lihat yang tugas 2, perbaiki kalimat di bawah ini. Tuliskan kembali paragraf di atas dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Perbaikannya di tugas 2. Di situ sudah diperbaiki. Di tugas 1 tadi, kalian tandai mana dia yang perlu perbaikan menggunakan huruf kapital. Paham sampai sini? Oke, kerjakan. Yuk, sudah paham? Ayo, kerjakan. Jangan cuma bengong-bengong, dibantu kawannya. Oke, sambil dibantu kawannya, dilihat, kerjakan masing-masing mana yang perlu diperbaiki. Dikasih dulu tanda yang di paragraf tugas 1, ya. Baru di tugas 2, kerjakan yang menggunakan huruf kapital yang benar. Selesai. Oke, kelompok 1. Ya, yuk.
yang kalian kerjakan? Sama. Kenapa? Pada hari Minggu. P-nya ya. Kata kelompok 1 pada hari Minggu. Pada kata pada P-nya huruf kapital. Benar? Kenapa? Karena dia merupakan awal kalimat. Selanjutnya seperti itu. Rani. R-nya huruf besar karena nama orang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Ada? Sama semua punya kalian? Sama. Berarti sudah sama-sama paham penggunaan huruf kapital. Ya, karena benar yang dikerjakan kelompok 1 dalam penggunaan huruf kapital ya. Pada hari Minggu P-nya huruf kapital awal kalimat, minggunya M-nya huruf besar atau huruf kapital karena nama hari, karena nama hari. Sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali kelompok 1. Sudah selesai? Semua kan? Bukan tugasnya. Dari tugas kelompok kita ini tadi yang suruh memperbaiki kalimat paragraf, Ibu perhatikan sudah mengerti semua dalam penggunaan huruf kapital. Dari yang sudah kita pelajari, dapat kita ambil kesimpulan bahwa huruf kapital itu tadi adalah merupakan huruf besar. Dapat kita ambil kesimpulan dari huruf besar tadi, huruf kapital digunakan untuk menunjukkan penghormatan dan ketetapan dalam penulisan kata-kata penting ya. Huruf kapital adalah huruf besar yang digunakan dalam situasi tertentu dalam penulisan bahasa Indonesia ya. Huruf kapital itu penting digunakan agar tulisan menjadi lebih jelas, rapi, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya, yang kita pelajari pada hari ini. Kita sudah mempelajari huruf kapital ya. Berarti kalau kita sudah tahu dalam menggunakan huruf kapital dalam pembelajaran seterusnya, kalau kita ada menulis paragraf atau kalimat, berarti kalian sudah dapat mengerjakan atau menggunakan huruf kapital dengan baik dan benar. Bisa? Yang selama ini kalau kalimat tulisannya enggak huruf besar atau huruf kapital, berarti mulai sekarang sudah bisa. Ya, kalau menulis nama orang sudah bisa menggunakan huruf kapital di awal nama orang. Ya. Baiklah, untuk tugas selanjutnya di rumah, nanti yang tugas 3. Buatlah kalimatmu sendiri. 3 kalimat tentang kegiatanmu di hari libur dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Nanti tugas kalian di rumah membuat 3 kalimat dengan kalimatmu sendiri, yaitu kalimat kegiatanmu waktu libur ya, kegiatan waktu libur, misalnya waktu di hari Minggu ya. Dibuatlah kalimat sebanyak 3 kalimat. Untuk tugas yang 3 kalimat minggu depan dikumpulkan. Hari ini materi kita tadi huruf kapital sudah selesai. Untuk minggu depan kita juga masih ya, kita akan membicarakan tentang kalimat perintah ya. Untuk minggu depan kalimat
perintah. Ya, sekarang simpan semua buku dan alat tulisnya. Sudah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini juga berberkah. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang.